Selamat siang Bro and Sista, Bangda dan Dinda di seluruh wilayah Republik ini, bahkan mungkin di luar negeri. Merajut potensi alumni untuk kebangkitan FKUKI. Kali ini kita mengundang Profesor Dr. Sudung Pardede, dan terima kasih atas kesediaannya berbincang-bincang di podcast Kafaket Talks. Tentu kita ingin mengetahui lebih jauh siapa sebenarnya beliau. Sebagai pendahulu akan saya coba kasih tahu kepada teman-teman alumni dimanapun berada. Beliau ini namanya adalah Profesor Dr. Sudung O. Pardede, spesialis anak konsultan. Dan sekolahnya mulai dari Balige tahun 62 dan kemudian SD-nya, lalu kemudian masuk SMP di Balige, negeri dua-duanya, lalu kemudian masuk di SMA BTB di Balige, lalu kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di FKUKI tahun 74 masuk dan selesai tahun 1982. Cukup senior. Lalu kemudian mengikuti dokter spesialisasi di bagian ilmu kesehatan anak di FK Universitas Andalas tahun 88-89, dan kemudian anak di bagian ilmu kesehatan anak di FK UIRSCM 89-93. Lalu kemudian menjadi konsultan tahun 2002 di bagian nefrologi sebagai konsultan nefrologi. Dan S3-nya di FKUKI tahun 2016. Riwayat pekerjaannya banyak sekali. Saya hanya mau menyampaikan yang sampai sekarang. Menjadi staf pengajar di Departemen IKA FKUI RSCM, juga ketua panitia PKB 2 IKA dan IDAI cabang DKI Jakarta. Lalu kemudian 2013 sampai sekarang ketua tim PKB Departemen IKA FKUI RSCM. Itu riwayat pekerjaannya banyak sekali. Dan kemudian yang sekarang juga menjadi anggota pengurus tim etik Departemen IKA FKUI RSCM, kemudian sebagai kepala divisi nefrologi anak di Departemen IKA FKUI RSCM. 2018 sampai sekarang penanggung jawab bidang peminatan nefrologi, program studi dokter spesialis 2 IKA FKUI. Dan riwayat kepegawaian jelas pegawai negeri. Sampai sekarang beliau menjadi pembina utama atau golongan 4E. Kepengurusan di ID, di IDAI, Pernefri, ASMA, IPNA, di Konika, Kamas, kemudian Sekretaris 3 Pengurus Pusat IDAI, pernah Sekretaris UKK Nefrologi IDAI, Sekretaris 1 Pengurus Pusat IDAI, Ketua UK Nefrologi, Ketua Komite CPD IDAI DKI, sekarang editor majalah Sari Pediatri, juga menjadi anggota Perinesia, Sekretaris Umum Pengurus PP IDAI, Sekretaris Umum PP IDAI, Wakil Ketua Ikatan Alumni FKUI Kafaket, bahkan di majalah-majalah sebagai editor Cermin Dunia Kedokteran, kemudian banyak sekali ya, editor di majalah FKUKI, kemudian macam-macam kepengurusan, sebagai ketua Dewan Etik, anggota pengurus Badan Tangga Bencana HKBP, kemudian ketua IKAFAKET 2017 sampai 2019, 2020 ya Bang ya. Oke, dan masih banyak sekali. Tapi yang lebih menarik adalah menjadi penulis utama 50 karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional dan internasional. Lalu yang kemudian mendapatkan penghargaan. Kalau saya lihat di sini penghargaannya itu ada 11. Ya, penghargaan Sujono Junet dari PBID, penghargaan Sujono Junet, tanda penghargaan Bakti Karya Husada, tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun, penghargaan atas penulisan makalah terbaik ya pada majalah Sari Pediatri, tanda penghargaan Bakti Karya Husada Triwindu, tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya 24 tahun, tanda penghargaan pengurus pusat IDAI untuk dedikasi menjalankan tugas sebagai Sekum, tanda penghargaan PP IDAI dan dedikasi menjalankan tugas sebagai redaksi majalah Sari Pediatri, tanda penghargaan pengurus pusat dedikasi menjalankan sebagai Sekum, tanda penghargaan pengurus pusat IDAI atas dedikasi menjalankan tugas dan majalah Sari Pediatri. Banyak sekali. Ini kalau saya baca mungkin ini aja
akhirnya selesai acara kita. Jadi begitu banyaknya penghargaan yang didapatkan dan tulisan-tulisan ilmiah yang dicapai Bang Sudung, tetapi saya hanya mau menggarisbawahi bahwa beliau anak FK UKI dan kemudian pernah menjadi ketua alumni FK UKI sebelum saya, dan sekarang sudah menjadi guru besar. Suatu kebanggaan bagi kita untuk mengenal lebih jauh Profesor Dr. Sudung O. Pardede, SPA Konsultan. Bang, sebenarnya kita mau lebih dalam nih, kan sebagai mantan ketua IKA Faket periode lalu, kira-kira yang menarik itu dalam mengelola itu apa sih, supaya aku juga belajar ini sebagai pelanjutmu. Silakan, Bang. Baik, kita mesti memahami bahwa IKA Faket ini kan Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Artinya kita ini bergabung adalah para alumni, bukan mahasiswa. Artinya setelah kita lulus dari FK UKI, kita menjadi alumni. Kita harus menyadari bahwa kita bisa sebagai dokter tentu karena kita pernah mengenyam pendidikan di FK UKI. Saya menyadari saya bisa seperti ini karena saya pernah di FK UKI dan ditelurkan oleh FK UKI. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan sebagai alumni tentu harus mencintai alma mater kita. Karena FK UKI itulah kita bisa menjadi seperti ini. Yang kedua, tentu kita harus mencintai para alumni sebagai saudara sekandung kita, sebagai saudara sebapak ibu. Sebagai alumni FK UKI, tentu orang tua kita adalah FK UKI. Sehingga kita saudara sekandung yang mempunyai rahim yang sama, yaitu FK UKI. Nah, oleh karena itulah, sebagai anak kandung FK UKI, tentu kita harus mewujudkan apa sih visi dan misi FK UKI itu, karena kitalah yang melaksanakan itu di kalangan masyarakat. Oleh karena itu perilaku kita tentu haruslah sesuai dengan apa yang sudah kita peroleh sementara ya kita di FK UKI. Oleh karena itu selain untuk alma mater, maka kita harus memahami bahwa kita ini adalah bagian dari alumni, harus mencintai alumni kita. Tapi jangan lupa bahwa kita kuliah di FK UKI, tetapi ada satu institusi yaitu Rumah Sakit UKI. Itu adalah bagian dari kita mengikuti pendidikan di FK UKI, sehingga tentulah bahwa kita juga berkewajiban untuk membangun alma mater kita, termasuk Rumah Sakit UKI, dan menunjukkan kepada bangsa ini bahwa kita benar-benar alumni FK UKI adalah manusia-manusia lulusan para dokter yang ditelurkan oleh FK UKI yang punya akhlak, perilaku, keterampilan, dan kemampuan serta kompetensi yang baik. Barangkali itu sementara dulu untuk pertanyaannya, Bang Bona. Oke, silakan Bang. Jadi menarik ya. Jadi kita harus itu tidak hanya memikirkan kita saja yang alumni, tetapi kita harus juga berpikir mengenai fakultas dan rumah sakit karena kita dibesarkan dari sana. Baik Bang, tetapi menjadi menarik ketika setelah jadi alumni, bisa nggak Abang kenang-kenang dulu ketika menjadi mahasiswa, ya, ngambil sekolah kedokteran, lalu kemudian menjadi mahasiswa di spesialisasi sampai guru besar. Bisa nggak Bang ceritakan pengalaman menarik? Mungkin ini menjadi bahan buat adik-adik atau siapa saja yang mendengarkan menjadi motivasi nantinya. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Kita menjadi dokter ini tentu harus panggilan jiwa. Bukan karena disuruh-suruh, sebaiknya demikian. Kita begitu Anda jadi masuk ke dokteran, menjadi masuk fakultas harus punya cita-cita atau mimpi. Sehingga persiapkanlah diri kita untuk mimpi tersebut. Dari kecil, misalnya saya sudah bercita-cita jadi dokter. Tetapi karena keadaan kondisi saya, kondisi orang tua saya, cita-cita saya hanya sampai di situ. Meskipun sebenarnya saya punya keinginan. Tetapi setelah itu bisa dijalani, maka saya begitu selesai dari FK UKI, saya menjalani program namanya dulu Inpres. Saya tidak ingin berhenti di situ. Saya ingin melanjutkan pengabdian saya sebagai seorang dokter. Saya bercita-cita jadi spesialis. Nah, untuk menjadi spesialis bukan hal yang mudah. Karena banyak sekali saingan-saingan kita. Ada puluhan ribu dokter yang ingin menjadi spesialis, sementara kemampuan institusi pendidikan terbatas. Sehingga
selain kita menginginkan apa cita-cita kita, kita mesti punya strategi lah. Kira-kira kalau saya mendaftar di sini, mendaftar kita sudah bakal diterima apa tidak. Oleh karena itu perlu kita pelajari spesifikasi atau profil masing-masing perguruan tinggi yang akan kita masuki. Setelah itu, kalau kita masuki institusi pendidikan tersebut, tentu atas keinginan kita, atas minat kita, maka tunjukkanlah, upayakanlah segala sesuatu. Misalnya, karena saya dulu tertarik ilmu kesehatan anak, maka perhatian saya di dalam melayani atau bekerja lebih mengutamakan kesehatan anak. Bukan berarti lain tidak penting, tapi karena kita tidak akan mampu menguasai semuanya, maka mana yang kita arahkan. Maka dalam mengikuti kegiatan ilmiah dengan segala semua saya ikut, tapi saya lebih utamakan, istimewakan yang terkait dengan bidang yang akan saya tuju. Karena itu kan modal. Nah, kalau kita punya kemampuan untuk menulis, barangkali bagus sekali kalau kita punya melakukan tulisan, kirim ke publikasi majalah apa, majalah umum, koran nasional, koran apapun, atau jurnal-jurnal nasional internasional, karena itu menunjukkan kepada kita bahwa kita ini adalah seorang ilmuwan, seorang dokter yang ingin maju. Karena itu salah satu modal nanti bagi kita untuk bisa menjadi masuk ke PPDS. Karena begitu kita masuk PPDS, maka di sana kerjaan kita dalam tridharma perguruan tinggi yang paling banyak menyita waktu kita adalah selain pelayanan, adalah membuat karya ilmiah, apakah jurnal reading, referat, sajian kasus, proposal, tesis, dan lain sebagainya. Kan banyak hal-hal nanti yang terkait dengan penulisan ilmiah. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan, kita belajar dengan pendidikan akademik. Tapi kita juga belajar pendidikan keprofesian. Akademik itu misalnya ikut perkuliahan, kemudian melakukan karya tulis, ikut ujian, dan lain sebagainya. Sementara keprofesian, kita harus melakukan pemeriksaan pasien, melakukan pemeriksaan yang dibutuhkan, tindakan-tindakan lain, menganalisis pasien, dan itu harus dilakukan secara simultan. Sehingga agak susah bagi kita membagi waktu kalau kita tidak siapkan dari diri kita bahwa untuk masuk PPDS dimanapun, kita mengikuti pendidikan sekaligus akademik dan keprofesian. Oleh karena itu, kita mesti persiapkan diri kita dari awal bahwa ada banyak hal yang kita hadapi. Oleh karena itu, sebelum masuk atau waktu melamar jadi PPDS, biasanya dilakukan wawancara. Dalam wawancara itu kelihatan ketangguhan kita. Ketangguhan kita baik dari segi fisik, mental kita, keilmuan kita maupun finansial. Dan itu harus kita persiapkan betul. Bukan berarti bahwa hanya orang yang berduit yang masuk spesialis, tidak. Tetapi yang penting kita sudah menyiapkan segala sesuatu, sarana prasarana tersebut. Apalagi sekarang ini, kalau kita masuk PPDS, kita tidak ada kesempatan waktu praktek. Kalau zaman saya waktu itu masih beberapa kali disuruh oleh konsulen saya menggantikan prakteknya, masih dapat duit. Tapi kalau sekarang ini sangat tidak memungkinkan hal itu dilakukan. Artinya apa? Selama mengikuti pendidikan itu, penghasilan kita sebagai dokter itu minim sekali. Nah, oleh karena itu betul-betul kita harus mempersiapkan diri kita mengikuti pendidikan spesialis. Nah, sekarang sudah selesai spesialis. Apakah pendidikan selesai? Oh, tidak. Justru itulah awal kita memberikan pelayanan kepada pasien-pasien kita dan keluarganya sebagai dokter. Kalau kita waktu masih PPDS, tanggung jawab itu masih dibebankan kepada para dosen kita. Kalaupun ada sesuatu masih ada tempat kita bertanya, tapi begitu kita lulus, semua tanggung jawab kita ambil alih, tidak ada lagi tempat kita bertanya, semua kita ambil satu keputusan. Nah, sementara kira-kira itu Bang Puna. Oke, Bang. Nah, jadi menarik juga kalau tadi kan kesannya enak tuh Bang, ngomong gitu kan. Nah, Pak, jadi saya mau pengen tahu nih Bang, nulis itu kan nggak gampang. Kan salah satu syarat tadi adalah bagaimana kita mempublikasikan. Artinya apa naskah ilmiah atau apapun namanya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih Bang, apakah tulisan Abang yang pertama, ingat-ingat dulu, itu langsung jadi atau gimana? Ini kan orang sulitnya mungkin di sana. Mungkin kasih tips Bang. Sekaligus nanti harapannya untuk alumni kita apa kira-kira? Ini pertanyaan terakhir Bang, silakan. Baik, terima kasih. Menulis itu bukan pekerjaan mudah, harus kita biasakan. Saya masuk PPD
Waktu mahasiswa kita sudah diajarkan bikin referat, tetapi memang belum begitu sempurna. Begitu masuk jadi PPDS, kita buat karya tulis, dan itu sudah harus dikoreksi, titik komanya, kalimat segala macam, mulai dari judul, pendahuluan, semuanya sampai nanti akhirnya tempat daftar pustaka, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu harus kita mulai. Tulisan saya pertama dipublikasi adalah alergi obat pada anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Hospital, yang saya dipublikasi di majalah Kedokteran Indonesia. Saya penulis utama, kemudian ada pembimbing-pembimbing saya membuat, karena itu adalah tesis saya. Begitu itu saya buat, kalau tidak salah itu sampai 13 kali dikoreksi. Saya kasih, kembalikan lagi, kasih, kembalikan lagi, kasih, kembalikan lagi oleh pembimbing saya. Karena ada di situ ada beberapa pembimbing dan mereka saya kasih semua, mereka koreksi bolak-balik. Setelah mereka setuju dikoreksi, saya kirimlah ke majalah MKI, majalah Kedokteran Indonesia. Dikembalikan lagi kepada saya untuk disuruh perbaiki 2-3 kali. Barulah setelah kayak gitu, barulah diterima. Bayangkan beberapa kali itu saya mesti perbaiki tulisan itu, barulah jadi satu tulisan. Dan begitu saya lihat tulisan publikasi, saya rasanya mendapat lotre, hadiah yang sangat luar biasa. Lebih mahal dari sebuah mobil yang saya dapatkan begitu tulisan publikasi. Artinya apa? Jerih payah saya ternyata membuahkan hasil, dan itulah pemicu bagi saya. Ternyata saya ini bisa menulis di majalah yang bisa dipublikasi tingkat nasional. Itu mendorong saya membuat tulisan-tulisan seperti itu. Sekarang tadi pertanyaannya bagaimana kita membuat satu tulisan. Sama, prinsip saya, bagaimana kalau kita membuat satu bangunan rumah. Tentu yang paling pertama-tama dibangun adalah fondasi. Buatlah fondasinya. Apakah itu fondasinya tergantung tulisan apa yang kita mau buat. Katakan contoh lah, kalau ada penelitian jelas sudah ada itunya. Kalau misalnya literatur review, tentu pertama-tama ada judulnya dulu. Kemudian ada abstraknya, abstrak belakangan lah. Setelah judul, latar belakangnya. Tujuan kita melakukan tulisan itu apa? Kemudian apalagi poin-poin, apakah epidemiologi, apakah etiologi, manifestasi klinis, tata laksana, diagnosis, komplikasi, prognosis, dan lain sebagainya. Kita buat dulu ini outline-nya. Setelah kita buat itu, baru kita mungkin menulis. Tentu, dalam tulisan janganlah tarik judul yang global, misalnya tifus abdominalis, yang nggak begitu, jangan sindrom nefrotik. Karena itu sudah banyak di buku-buku teks, orang tidak akan mau baca itu. Tapi ambil satu poin yang kira-kira sangat menarik dari satu judul tersebut. Apa sih yang kira-kira menarik? Itulah yang kita bahas. Baru kita carilah literatur yang mendukung hal tersebut. Barulah kita baca itu. Nanti setelah kita baca, kita masukkanlah tadi ke outline yang tadi. Setelah itu, baru tentu tidak akan lebih sempurna. Mungkin kalimatnya belum nyambung. Kita lihat dulu lah, disambung, dilihat nyambung sudah. Setelah itu jangan langsung publikasi. Karena menurut kita itu sudah betul. Kalau perlu simpankan dulu lah 1-2 minggu, endapkan dulu, nanti baru setelah itu baca lagi supaya kita tahu kekurangannya. Kemudian kalau boleh ada teman kita yang bisa mengoreksi, kasihkan kepada teman kita, sharing teman, tolong baca dong ini, barangkali mohon pendapatnya. Kalau teman kita kasih pendapat, mempersalahkan kita, jangan marah. Jangan. Justru karena dia sudah membaca makalah kita, ingin membantu kita supaya makalah ini baik, terima. Oh, ternyata iya, ternyata iya. Ada lagi, ada teman kita lagi, kasih teman lain. Tidak ada salahnya kita kasih teman-teman lain. Makin banyak membaca draft kita, makin banyak masukan kita untuk menyempurnakan makalah kita. Baru setelah kita kira-kira udah cocok seperti itu, kita publikasi, kita upload ke majalah. Begitu masuk ke majalah, tentu di sana ada tim reviewer. Kalau dikembalikan ke kita disuruh review, jangan marah. Jangan salahkan mereka, justru mereka ingin memperbaiki kita supaya naskah kita ini bisa diterima secara umum. Maka terimalah itu masukan dari mereka, perbaiki sesuai dengan bicara, baru kita kirimkan kembali. Jangan kecewa kalau misalnya 2-3 kali dikembalikan, jangan. Bisa kita, saya beberapa kali dikembalikan, saya perbaiki. Tetapi begitu naskah itu dipublikasi nasional atau internasional, nikmatnya luar biasa. Semua teman-teman mengucapkan selamat. Nah, kira-kira begitu, Bang Mona. Oke, terima kasih Bang. Ini luar biasa. Memang segala sesuatu itu, proses itu penting.
Jadi ternyata hasil itu proses itu tidak menipu hasil, kira-kira begitu ya. Ya. Nah, baik, kalau memang begitu, kira-kira harapan Abang ini, singkat saja Bang, harapannya untuk alumni-alumni kita nih, sama adik-adik kita lah, apa kira-kira harapan Abang? Untuk adik-adik yang masih mahasiswa itu baru lulus, bekerja, belajar dengan baik. Begitu yang baru lulus, Anda itu dokter, tapi jangan lupa Anda juga ilmuwan. Gunakanlah ilmu itu kepada masyarakat, memberikan pelayanan sebagaimana cita-cita. Kepada para alumni, harapan saya, kita ini alumni, kita dilahirkan oleh orang tua, oleh ibu yang sama, FKUI, jangan lupa, ingatlah bahwa kita ini alumni, punya alma mater FKUI, yang menjadi orang tua kita, ibu kandung kita yang melahirkan kita. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukanlah untuk membantu kemajuan FKUI. Salah satu contoh bisa tidak usah muluk-muluk. Meskipun saya tidak di dalam FKUI dari dulu misalnya, tetapi dalam saya presentasi, dalam kurikulum vitae saya jelas saya tuliskan alumni FKUI, dan itu saya bold. Itu bagi saya sudah salah satu cara menunjukkan kepada orang, ini loh alumni FKUI, sederhana sekali. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membantu FKUI, mempromosikan FKUI di kalangan masyarakat, mempromosi bahwa FKUI itu seperti ini, bagus sekali, seperti ini, inilah. Baru nanti pada dosen-dosen yang di FKUI, tentu mari kita tetap mengupgrade diri, bahwa kita ini adalah dosen, ilmuwan, akademisi yang akan bisa memberikan ilmu kepada mahasiswa-mahasiswa, anak-anak kita, adik-adik kita yang menjadi bekal bagi mereka untuk nanti berkiprah di luar FKUI selain di FKUI sendiri. Mudah-mudahan kita bisa semuanya berkiprah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Barangkali itu sementara, Bang Bona. Baik, Bang Sudung. Waduh, kalau kita nggak ngingat waktu nih, banyak yang mau diceritain. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin acara acara kongko-kongko mungkin lewat kayak Ika Paket Talk Show ini. Sama-sama dokter-dokter yang sudah berada di seluruh dunia sekarang kita ini. Ada sekitar 5.000 lebih saya kira. Ya. Nah, baik kalau begitu untuk mengakhirinya, terima kasih Bang Sudung, Profesor Dr. Sudung Opardede, spesialis anak konsultan. Sukses untuk program ini. Saya lihat program ini yang sangat baik. Selain untuk menghimpun semua alumni, memberikan informasi, berbagi, barangkali kita sudah sangat baik untuk mempromosikan alma mater kita maupun rumah sakit UKI kepada para alumni maupun kepada halayak ramai masyarakat Indonesia. Terima kasih untuk acara seperti ini, sangat bagus sekali. Ya, saya yang terima kasih untuk pendahulu saya ini. Kalau kalian tidak ajarin saya, tentu tidak akan seperti ini. Untuk mantan-mantan Ika Fakir. Baik, saya akhiri, melayani, bukan dilayani. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Akan datang. Horas.